Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk orang tua muda Indonesia yang saya hormati. Ketemu lagi dengan saya Jipiko. Saya akan sharing tentang masalah kesehatan mental anak-anak. Nah, ini penting sekali ya. Untuk itu, sebelum Anda meneruskan melihat atau menonton YouTube ini, saya ingatkan kepada Anda untuk bantu sharing, bantu like dan subscribe video ini. Oke? Top Anda. Oke, saya lanjutkan. Teman-teman orang tua muda Indonesia yang saya hormati, masalah mental kepada anak ini seringkali kalian remehkan. Kenapa? Karena Anda nggak memahami sejatinya anak Anda sedang dalam kondisi sakit, ya, sakit mental. Jadi agak stres, tapi Anda nggak tahu, ya, ada sesuatu yang dia dia simpan dalam pikirannya karena dia nggak mau menyampaikan kepada Anda. Nah, itu namanya masalah-masalah yang tidak terungkap secara verbal oleh anak Anda. Bahaya itu yang disebut dengan kesehatan mental. Nah, untuk itu saya akan menceritakan sedikit tentang apa gejalanya, apa yang bisa Anda lihat dari gejala-gejala anak Anda ketika anak Anda mengalami mental yang tidak sehat, ya. Artinya sedikit stres, tapi dia nggak mau ngomong Anda, tapi dia ada tekanan mental. Nah, tekanan-tekanan mental yang dia dapatkan mungkin di sekolahan atau di lingkungan dia. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan, karena kalau ini terlambat untuk Anda ketahui dan Anda tidak melakukan perubahan atau bahasa psikologi yang melakukan intervensi, itu bahaya buat anak Anda. Dan itu akan menjadi sesuatu yang fatal buat anak Anda. Karena apa? Karena bisa jadi anak Anda akan menjadi anak yang pengen bunuh diri. Oh, hati-hati kan? Itu, ya. Oke. Tanda-tanda bahwa anak Anda itu sedang berjuang untuk mengelola kesehatan mentalnya, ya, sedang menghilangkan rasa sebel, rasa pusing, rasa beban mental. Nah, ini tanda-tandanya. Tanda-tandanya adalah ketika anak itu kalau dia masih kecil, usia di bawah 10 tahun atau mungkin 5 tahun, banyak marah, ya, dan murung gitu ya, kemudian perilakunya sedikit tidak seperti biasanya. Nah, hati-hati ya, sedikit marah, ini ada apa? Nah, Anda kenali, ini berarti ada masalah. Dia belum berani mengungkapkan atau dia nggak mau mengungkapkan karena ini faktor yang membuat dirinya mungkin terbebani karena mental atau masalah harga diri dan segalanya, ya. Itu lebih sering mengeluh sakit perut atau sakit kepala. Waduh, sakit kepala, sakit perut, tapi dia nggak mau. Kenapa? Nggak tahu sakitnya kenapa. Ya, ini. Jadi ketika anak-anak Anda usia di bawah 10 tahun, ya, yang sering kali punya nasi perut, tapi kepala, tapi sebenarnya nggak ada masalah. Ya, itu berarti dia menghadapi sesuatu, ya, barangkali stres, tugas berat barangkali dari sekolah atau dari lingkungannya, atau dia tidak bisa menghadapi tantangan yang dihadapi di lingkungannya, ya, atau bahkan mungkin ada bullying, ya, siapa tahu itu, ya, itu perlu Anda cermati. Kemudian seringkali anak itu menyatakan takut, ya, aku takut, ya, tapi dia nggak ngerti apa yang ditakutkan. Seringkali kalau dia ada kekhawatiran, ya, lebih sering gitu ya, rasa khawatirnya tinggi sekali. Kenapa sih kamu kok begini? Nggak tahu, pokoknya udahlah, diam aja, atau apa gitu, ya. Anak ini nggak terbuka, ya, tapi dia selalu menghindar dari tatapan orang lain gitu. Kemudian dia merasa sesuatu yang buruk yang akan terjadi pada dirinya. Jadi ada khawatir apa yang akan dilakukan oleh orang lain untuk dirinya, atau apa yang akan terjadi pada dirinya, ya. Itu seringkali dia nggak bisa mengungkapkan. Nah, itu yang perlu Anda tangkap dari perilaku anak Anda, ya.
Kemudian gangguan tidur, ya, susah tidur. Kadang-kadang bangun tidur dia mimpi buruk, Pak, saya mimpi buruk. Udah, itu berarti anak Anda dalam tekanan mental. Ya, mimpi buruk, kemudian dia cerita, kenapa mimpi? Ya, wah, seakan-akan ada binatang purba atau jatuh dari mana itu. Mungkin sulit tidur yang jelas, ya. Atau anak Anda tidur lebih dari biasanya, malah banyak gitu ya, kesulitan untuk diam itu juga menjadi faktor Anda yang harus lihat. Anak itu susah diamnya, nggak fokus, ada sana kemari ya itu. Jalannya itu bisa Anda kenali dengan perilakunya yang tidak seperti biasanya. Nah, itu artinya ada tekanan ya. Tampak kurang bersosialisasi, artinya dia lebih menghindar dari kerumunan sendiri, ya. Itu penting Anda dapatkan informasinya sedini mungkin, ya. Nah, ini seringkali orang tua muda yang saya lihat sangat tidak care ya terhadap hal seperti ini, karena dianggap biasa anak gitu ya. Itu tapi bahaya nanti itu kalau Anda keterusan anaknya ini, nggak ada yang mendekati, ya, orang tua nggak tahu, sehingga dia ada eksekusi yang beda, yang tidak sesuai dengan yang Anda harapkan. Itu bahaya. Nah, tanda-tanda perjuangan ketika anak Anda itu usianya barangkali remaja, itu mungkin bisa beda dengan anak yang tadi ya 10 tahun ke bawah, ya. Biasanya kalau anak remaja itu sulit tidur, itu jelas, ya, sulit tidur. Misalnya tidur tidak sewajarnya, gitu, sedikit gini ya waktunya gitu, karena memang ada tekanan mentalnya, ya. Biasanya anak-anak remaja yang lagi sakit mentalnya ini kurang terlibat dalam aktivitas yang sebelumnya mereka nikmati. Loh, kenapa tiba-tiba dia tidak mau ya ini? Nah, itu ada masalah. Padahal dia punya senang. Artinya ada sebuah peristiwa yang membuat mental anak Anda tersakiti. Nah, itu namanya sakit mental, gitu ya. Kurang bersosialisasi dari biasanya, gitu. Tadi yang biasanya senang, apa kabar, gitu. Enggak, dia murung, masuk kamar, ya, itu hati-hati. Ini juga perlu Anda perhatikan ketika anak Anda sudah remaja, ya. Mungkin secara aktif menghindari bersosialisasi dengan keluarga barangkali, malah bisa jadi dengan temannya sudah enggak, ya. Itu juga penting ya Anda amati, ya. Kemudian kadang-kadang anak-anak remaja yang sedang sakit mentalnya itu tidak memperhatikan dirinya, ya, penampilannya cuek, ya, artinya mengabaikan penampilan dirinya, padahal ya mungkin rambutnya seadanya, bajunya pokoknya tidak mau menata diri karena merasa dirinya tidak berharga. Nah, itu lagi, ya, ini harus kita waspadai kalau sudah seperti itu, ya. Jadi perubahan suasana hati mungkin, ya, dia tidak merasa nyaman di rumah atau bahkan di sekolah. Ada sesuatu yang harus Anda cermati, ya. Bisa jadi berat badannya mulai turun, ya, misalnya nafsu makan kurang, ya, itu bisa jadi, ya. Itu merokok, wah, bisa jadi malah pelampiasannya merokok atau menggunakan narkoba, itu yang paling bahaya. Jadi narkoba itu salah satu bentuk cara yang dilakukan oleh anak-anak remaja untuk melampiaskan atau menghilangkan tekanan mental itu. Nah, itu penting untuk Anda penting untuk Anda dapatkan informasinya sedini mungkin. Karena kalau sudah sampai narkoba, waduh, ya Allah, mohon maaf, ya, tidak bisa disembuhkan, itu bahkan, ya, ngeri kan. Nah, oke. Peningkatan keterlibatan dalam kegiatan berisiko itu seringkali begitu. Anak-anak kalau sudah mentalnya ini malah dia maunya terbang, maunya terjun, maunya hal yang berisiko, naik motor kenceng, itu pokoknya itu, karena sudah merasa dia buat apa hidup, itu ngeri kan. Nah, kemudian membentur-benturkan di kepala, ya,
kemudian kegiatan melukai diri sendiri, ini yang bahaya ya. Misalnya dengan sengaja memotong kulit, membakar daging, dia ya waduh ngeri itu ya. Seakan-akan larinya itu ingin pikirannya adalah ingin bunuh diri. Nah, kalau sudah seperti itu sangat membahayakan. Nah, untuk itu hati-hati ya untuk mengenali perilaku seperti itu. Nah, selain itu sangat penting bagi Anda untuk memahami tanda-tanda potensi bunuh diri pada anak-anak. Nah, ini ada yang sudah saya catat ini beberapa tanda-tanda yang harus Anda kenali ya. Pertama, ide bunuh diri yang mungkin termasuk berbicara tentang bunuh diri, menggambarkan dan menulis dirinya tentang bunuh diri itu jadi nulis saya mau bunuh diri aja ya. Penarikan dari keluarga, dia sering pergi ya, atau nggak mau bergaul dengan teman-teman, sama keluarga pun tidak. Itu tanda-tandanya orang yang ingin bunuh diri. Anak-anak yang ingin bunuh diri sudah tidak fokus. Ada perubahan pola makan dan tidur ya, ini berarti. Dan perilakunya itu istilahnya kalau bahasa Jawa ini sembrono ya, atau artinya yang kekerasan sedangnya tuh ya, itu. Jadi anak yang mau bunuh diri ketika itu meningkatkan ketergantungan pada obat-obatan. Nah, ini yang bahaya ya. Kemudian seringkali mengekspresikan perasaan bahwa mereka lebih suka tidak ada. Aku lebih baik mati, aku lebih baik nggak ada. Nah, ini ungkapan-ungkapan seperti ini harus Anda lihat. Kadang-kadang, udah aku mati aja, udah aku mau pergi aja, aku mau istilahnya pergi jauh. Kadang-kadang anak-anak itu terlihat sambil menutup pintu atau sambil jalan, nggak melihat kita. Nah, jadi itu yang harus teman-teman amati ya, ibu muda atau orang tua muda atau bapak-bapak muda yang saya hormati. Ini sangat penting sekali. Ya. Nah, bagaimana peran Anda sebagai orang tua untuk mendekati atau ya supaya mereka itu bisa terbuka kepada Anda dan akhirnya bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi anak Anda ya. Nah, berikut ini adalah beberapa cara ya untuk menciptakan suasana di mana anak Anda lebih cenderung terbuka kepada Anda dan berbagi apa yang sedang mereka hadapi. Jadi maksudnya cara-cara ini yang lebih biasanya dilakukan oleh orang-orang ya, oleh orang-orang yang terbiasa atau sudah pernah gitu ya menjalaninya. Kemudian referensi dari psikolog gitu ya yang sudah menangani seperti ini. Nah, ini ada beberapa langkah yang sehingga kalau Anda lakukan, anak itu bisa dekat dengan Anda, terbuka dengan Anda ya. Nah, pertama, ketika Anda mendekati anak Anda itu pilih waktu yang tepat ya. Jadi jangan saat dia lagi pulang sekolah atau stres ya, jangan. Sebagian besar anak-anak ingin memiliki diskusi yang berpotensi sulit ketika mereka pertama kali pulang dari sekolah atau ketika mereka terlibat dalam kegiatan yang mengasihkan. Yang terbaik adalah memilih waktu ketika Anda atau anak Anda lagi santai, ya santai. Ya saat mungkin lagi makan malam atau lagi berpergian, peluk sambil ngomong-ngomong. Dek, mau tanya dek, mama atau papa ya, kenapa sih kemarin begini-begini. Nah, itu. Jadi waktu yang tepat itu membuat suasana yang bagus ya untuk anak Anda terbuka dengan Anda. Ya, coba lakukan dengan cara yang berbeda, seperti berbeda dengan biasanya, gitu ya. Artinya nggak terlalu formal, ya. Ajak keluar, ya, ke mana? Mungkin ke gunung, ya, atau ke makan malam di mana, gitu ya. Intinya tidak suasana yang formal di rumah yang biasanya dilakukan. Nah, mungkin dilakukan di
di tempat-tempat yang berbeda gitu ya dengan yang biasanya. Ya, di luar anak Anda pasti senang dengan suasana itu dan Anda akan mencoba bertanya atau mengetahui apa yang dia hadapi ya. Terus kemudian jangan memiliki sikap menghakimi, tapi terbuka dengan apa yang dia lakukan. Jangan habis kamu sih begini, itu salah. Enggak, biarpun dia salah, tetap lakukan empati bahwa anak Anda sedang berusaha untuk melepaskan rasa penatnya ya, rasa galaunya. Nah, ini. Jadi Anda harus fair gitu. Artinya bahwa Anda sedang galau, ada sakit ya. Oke, saya tahu bahwa adik sedang dalam kondisi seperti ini, mama juga merasakan seperti itu kalau seandainya mama yang mengalami ya, itu penting. Nah, keterbukaan ini sangat penting karena anak akan lebih bisa menyampaikan apa adanya. Karena mama dan bapaknya nggak marah ketika dia menyampaikan sesuatu. Ya, ini penting. Kemudian, bagikan pengalaman saat Anda bercakap-cakap dengan Anda, pengalaman apa? Pengalaman ketika Anda juga menyelesaikan sesuatu seperti itu. Oh, dulu waktu mama seperti adik, waktu juga kecil, sama. Mungkin dibully sama teman, tapi justru papa atau mama melakukan seperti ini. Nah, seperti ininya itu buat dia adalah obat. Oh, gitu. Ini referensi. Anak kurang referensi sehingga dia sangat kerdil untuk penyelesaian masalahnya. Ya, inilah peran orang tua. Ya, pastikan mereka tahu bahwa mereka sedih itu gak ada masalah. Nah, ini teman-teman. Kadang-kadang kita melihat bahwa anak itu curhat ke orang tua, malah dibilang kamu gitu aja nggak bisa mengatasi. Bukan itu caranya. Ya, itu salah. Yang penting adalah, yang perlu adalah Anda memiliki sikap yang terbuka pada anak. Anda bisa melakukan meyakinkan anak Anda bahwa ketika anak Anda itu menjalankan seperti itu atau mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan dari orang lain itu biasa, ya. Dan kita harus menjalankan hidup itu seperti itu. Nah, untuk itu teman-teman jangan sekali-sekali ya ketika Anda mendapatkan kesempatan kepada anak Anda untuk berinteraksi, jangan sekali-sekali menyalahkan anak Anda. Ya, itu penting sekali. Jadi itu ya boleh, nggak ada masalah kok itu. Kamu berpendapat seperti itu, papa setuju, mama setuju, dan itu biasa anak sakit seperti itu, ya anak istilahnya tekanan-tekanan seperti itu mah biasa, nggak apa-apa. Dulu mama juga kena, papa juga seperti itu, nggak apa-apa. Dek, ayo kita selesaikan sama-sama, yuk. Nah, itu teman-teman. Jadi ini penting sekali ya, karena masalah kesehatan mental itu seringkali menjadi hal yang sepele kelihatannya, tapi itu sungguh membahayakan ketika pada orang tua muda tidak memahami. Dan itu bisa terjadi pada anak usia prasekolah bahkan, ya mungkin dibullying antar temannya, sekolah SD, SMP, SMA apalagi, ya itu yang perlu Anda cermati. Perilaku anak ada perubahan seperti apa, dan dekatilah anak Anda. Itulah cara yang terbaik ketika Anda ingin anak Anda supaya tidak menyelesaikan kegalauan atau tekanan mentalnya dengan bunuh diri. Hati-hati. Saya kira itu sharing saya. Terima kasih. Semoga berkenan, dan salam sejahtera dan salam sehat untuk Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong share, like, dan subscribe. Terima kasih.